Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Majmus Sunda TV. Insya Allah pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sebuah perusahaan ya dapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Salah satunya kita akan berbicara bagaimana penanggulangan terkait dengan emisi atau asap dari sebuah pabrik. Dan ini ada ahlinya, Bapak Sutaryana. Insya Allah akan kita diskusi, berbincang-bincang terkait hal ini. Selamat sore Pak Apep. Selamat sore Sampurasun. Mohon maaf ya sebelumnya saya panggil Apep karena nama panggilannya Apep. Orang Sunda. Nama aslinya adalah Sutaryana SKM MKes. Baik, Kang Apep dulu pernah bekerja di bidang kesehatan lingkungan ya? Iya. Dan informasinya Kang Apep ketika menjabat di salah satu satuan kerja ya di Kementerian Kesehatan kebetulan memperoleh penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagai salah satu sebagian kecil daripada rumah sakit yang memperoleh penghargaan tersebut. Boleh dijelaskan terkait dengan apa yang dimaksud dengan penghargaan, kaitannya dengan tadi ada misalnya cerobong asap atau apa? Silakan Kang. Ya, baik, terima kasih Kang Asep. Kang Asep Diana Mustafa SKM MEP, Panggilannya sahabat lama Pak AJM. Baik, saya memang pernah melakukan kegiatan atau tugas kantor itu di bidang kabag tata usaha. Kemudian pensiun. Bapak katanya kepala batu. Kepala batu boleh. Kepala batu itu adalah kepala bagian tata setelah usaha. itu dialihfungsikan menjadi fungsional sebagai sanitarian ahli. Pada saat itu saya memegang salah satu rumah sakit untuk di bidang kesehatan lingkungannya. Dan alhamdulillah sebetulnya banyak program nih di Kementerian Kesehatan tentang ada Green Hospital. Oh, itu khusus rumah sakit ya? Rumah sakit. Kemudian juga ada rumah sakit berhias. Waktu itu ya, tahun 2023 ke bawah. Kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup ada yang namanya proper. Apa itu proper? Proper itu adalah program peringkat perusahaan. Program peringkat perusahaan. Di mana perusahaan itu atau termasuk rumah sakit yang boleh ikut waktu itu diwajibkan karena di BLU itu wajib itu proper salah satu. Nah itu akan peringkatnya dari mulai gold, emas sampai ke biru, hijau, kemudian juga yang jelek itu merah dan hitam. Itu bagaimana pesanan grade-nya itu? Nah, grade-nya itu memang ada beberapa. Ketika kita tidak memenuhi persyaratan dari tentang lingkungan, salah satu aja itu sudah hitam. Jadi yang tertinggi jeleknya hitam. Misalkan kalau bukan lagu hitam manis, yang hitam manis itu. Hitam manis itu Kang Asep. Oke, kita sedikit lanjut. Terus ini dari hitam kemana? Dari hitam itu ke merah. Nah, merah baru ke biru ke gold gitu. Ada hijau nggak ada? Hijau ada itu di antara. Jangan dilupakan tetap hijau itu adalah karena warna di antara 7 warna yang sering kita sebut Magic Biu kan? Iya. Balonku nggak ada hijau kan nggak rame. Terus yang si proper ini persyaratan lingkungannya itu sederhana aja. Tapi yang sering dipermasalahkan itu adalah masalah limbah yang dan B3 itu yang sering disoroti oleh LH. Kemudian LH itu masalah LH itu kata Kang Asep apa? KLH maksudnya. Oh iya. Aku kan LH kementerian. Ya. Jadi dinas oke boleh ya. Iya, DLH, KLH gitu ya. Nah ini yang pertama biasanya dipermasalahkan itu limbahnya bagaimana. Jadi teman-teman kalau ingin mendapat penghargaan dari KLH atau DLH harus pertama bagaimana mengolah limbah. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang paling ini B3 nih. Kalau rumah sakit. B3 itu apa? B3 itu bahan beracun dan berbahaya. Bahan beracun dan berbahaya. Nah itu. Nah dari limbah itu biasanya limbah cair tuh yang di ini. Selain harus ada penyediaan air bersihnya, harus siap. Kemudian meningkat lagi harus diikutin itu adalah tentang limbah padat alias sampah. Nah sekarang kan di Bandung lagi limbah padat atau sampah itu yang sekarang terus diubah-ubah bagaimana limbah padat itu harus dikelola. Itu terserah. Di zaman dulu itu kalau limbah domestik namanya yang dari dapur, dari
lain-lain di rumah sakit itu harus mengikuti peraturannya. Itu kalau dulu masih boleh dilempar ke kota, jadi itu masih boleh proper. Tapi kalau sekarang mungkin bisa ditinjau ulang karena rumah sakitnya bersih tapi masyarakat akan menjadi penyakit. Ini dasar hukumnya tentang hal ini apa yang Bapak ketahui? Iya, kayaknya sih belum diperbaharui lagi ya, nih gitu. Mungkin yang belum, apakah sudah perbarui atau tidak? Adalah nomor berapa tuh? Dinas Lingkungan Hidup atau dinas? Kementerian. Oh, Kementerian Hidup. Jadi berupa peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2005. Nah, jadi teman-teman coba cek silahkan lagi, cek lagi. belum berubah. Nah, proper ini kan itu nomor berapa? 2000 nomor 26 tahun 2005 dari peraturan pemerintah. Cek aja ya. Jadi kalaupun ada perubahan, sekarang kan sedang ya tetap kan perubahan ya. Iya. Kalau zaman dulu kan yang namanya tentang sampah nih, begitu dilakukan punya insinerator itu bagus. Berarti mengatasi permasalahan. Tetapi sekarang dilihat dari segi peraturan perundangan tentang emisi sekarang udah nggak boleh lagi karena si insinerator itu sendiri bisa mencemari udara. Kalau itu jadi dari sampah limbah dong. Salah satunya tadi ini harus limbah udara. Kalau di rumah sakit mungkin bagi yang punya insinerator. Tetapi di rumah makan, di industri ini wajib nih, tidak boleh mengotori. Ya mudah-mudahan nanti ada iklannya ya, mudah-mudahan bisa kerjasama dengan Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau ini senator menyelesaikan masalah, ada masalah baru. Ada masalah. Tapi sudah ada teknologi kan, namanya dengar, ada shower ya. Itu masih belum 100%. Tapi insya Allah nanti kita lagi menciptakan. Nah ini. Pak Apep ada informasi terbaru katanya terkait hal ini. Saya harus nanya Kang Iwan, kayaknya Kang Iwan namanya lupa lagi Kang Iwan. Semoper ya. Semoper itu nanti begitu itu dipasang, udaranya itu akan langsung bersih ya 100%. Dan itu mencair ke bawah bukan berupa limbah, tapi justru berupa BBM. Gitu. Nanti kita launching lah gitu. Oke, baik teman-teman, sekian dulu dengan Pak Apep. Apa itu Semoper, kita akan bahas lebih lanjut di podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.